Selamat malam, tutor yang terhormat. Berikut saya lampirkan tugas ketiga saya, yaitu penyuntingan teks terjemahan. Dalam tugas ini, mahasiswa mampu menyunting teks dalam penyusunan halaman cerita anak bilingual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiprito Nababan. NIM saya 0444459986. Saya dari UPBJ UT Pangkal Pinang. Saya langsung ke soal yang pertama, yaitu menyunting terjemahan cerpen agar menjadi hasil suntingan yang baik. Di dalam hasil jawaban saya sudah menyematkan juga hasil suntingan terjemahan yang saya buat. Lalu saya mendapatkan hasil suntingan terjemahan sebagai berikut. Saya menyunting bahasa tersebut tidak melewati atau menyetarakan dengan bahasa asli atau kalimat atau cerita dalam teks tersebut. Saya hanya menyunting beberapa hal. Yang pertama itu dari gaya bahasa, di mana terjemahan dalam soal pertama menggunakan bahasa yang lebih formal dan sedikit lebih kompleks. Sedangkan di terjemahan kedua, saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mungkin lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, saya menyunting lewat pemilihan kata yang di beberapa dalam terjemahan pertama dan kedua memiliki perbedaan beberapa kata. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu kind and gentle soul, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi baik hati dan lembut. Itu kedua dalam terjemahan tersebut. Kalimat yang selanjutnya ada magical dust, diterjemahkan sebagai debu ajaib. Itu juga termasuk dalam kedua terjemahan. Namun, Mage of the Forest diterjemahkan sebagai penyihir hutan pada terjemahan kedua, sedangkan pada terjemahan pertama tidak disebutkan secara eksplisit perbedaannya karena sama-sama menggunakan terjemahan yang sama untuk kalimat yang menurut saya dan memang di kalimat tersebut tidak ada. Di jawaban saya yang kedua ini, saya juga mencoba mencari dari beberapa sumber bagaimana untuk membedakan sebuah kalimat atau kata tetapi memiliki arti yang sama. Lalu, di struktur kalimat, kedua terjemahan itu relatif sama, tapi ada beberapa terjemahan yang memiliki struktur kalimat yang lebih sedikit dan sederhana, lalu mudah dipahami. Di sini saya tidak terlalu banyak menyunting dari struktur kalimatnya. Di yang keempat itu ada konsistensi, di mana keduaan terjemahan memiliki konsistensi dalam penggunaan kata dan struktur dan kalimat. Tapi terjemahan kedua memiliki sedikit lebih banyak penyesuaian untuk membuat lebih mudah dipahami oleh pembaca, termasuk saya juga yang menyunting teks tersebut. Ini hasil jawaban yang pertama saya. Lalu di nomor 1 bagian B itu ada puisi. Dan saya menyunting puisi tersebut agar menjadi lebih baik. Saya juga sudah menerjemahkan puisi tersebut di dalam tugas saya di Word. Yang sudah saya sematkan di tugas saya juga. Hasil suntingan yang saya dapat, itu saya melakukan terjemahan membuatnya lebih puitis dan sesuai dengan gaya bahasa asli puisi tersebut, yang dimana puisi tersebut itu juga sudah termasuk puisi yang baik dan tidak perlu banyak yang harus disunting. Ada beberapa kata dan kalimat yang saya sesuaikan untuk meningkatkan kejelasan dan keindahan bahasa. Tapi setelah saya terjemahkan, ada perbedaan yang saya dapatkan, yaitu penggunaan kata yang ada beberapa kata telah diterjemahkan dengan lebih baik dan puitis, seperti full of sleep yang diterjemahkan sebagai penuh tidur, bukan berubah penuh tidur. Itu ada di kalimat asli dari soal tersebut, lalu saya sunting di terjemahan saya. Dan itu juga merupakan kata yang bisa untuk dipertahankan makna aslinya. Nah, yang kedua itu ada bagian struktur kalimat. Struktur kalimat ini tidak terlalu banyak saya sunting, itu karena sudah sesuai dan mempertahankan ritme dan rima puisi asli dalam soal tersebut. Di penggunaan imaji di jawaban ketiga, itu imaji puisi seperti glowing bars diterjemahkan sebagai jeruji yang berpijar. Itu juga di dalam kalimat tersebut menurut saya itu kata atau kalimat yang
jarang saya jumpai, dan itu merupakan kalimat yang berkesan, yang mempertahankan kesan visual yang sama. Glowing bars itu pertama saya terjemahkan karena itu kalimat yang menarik menurut saya. Nah, yang keempat ada lagi konsistensi. Terjemahannya disesuaikan dan mempertahankan konsistensi dalam penggunaan kata dan juga struktur kalimat. Dan itu dari soal ya, dan soal dan jawaban saya itu konsistensinya sama. Dengan demikian, menurut saya suntingan terjemahan puisi ini sudah bisa lebih sesuai dan bahasa aslinya tidak menghilangkan bahasa indungnya, dan pastinya lebih puitis lagi. Lalu di pertanyaan yang kedua itu ada terjemahan artikel. Saya juga sudah menyematkan terjemahan artikel tersebut di dalam tugas saya. Dan hasil dari terjemahan tersebut saya rangkum menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada konsistensi struktur kalimat. Pada dasarnya, terjemahan yang disunting sudah mempertahankan struktur kalimat yang lebih konsisten dengan aslinya. Jadi, dia itu lebih puitis dan sesuai dengan gaya bahasa puisi yang aslinya, dan tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangi dari bahasa yang asli. Nah, yang kedua itu pemilihan kata yang lebih tepat. Itu ada beberapa kata yang saya bilang tadi ya. Terjemahan yang disunting menggunakan kata-kata yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks puisi, seperti penuh tidur menjadi full of sleep, dan jeruji yang berpijar untuk glowing bars. Nah, ini adalah menurut saya kata atau kalimat yang dalam cerita atau dalam puisi tersebut dia menerangkan, dan saya paham bahwa ini adalah kata atau kalimat yang perlu saya sunting, tetapi tidak menghilangkan makna asli dari kata tersebut. Yang ketiga itu ada peningkatan kejelasan, di mana terjemahan yang disunting memiliki kejelasan yang lebih baik dalam menyampaikan makna puisi. Jadi, puisinya lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh para pendengar. Yang keempat, penggunaan bahasa yang lebih puitis. Terjemahan yang disunting menggunakan bahasa yang lebih puitis dan sesuai dengan gaya bahasa puisi. Jadi juga sama seperti jawaban ketiga tadi, yaitu membuatnya lebih sesuai dengan aslinya tetapi tidak menghilangkan makna dari dalam puisi tersebut. Di soal yang ketiga itu ada sunting hasil terjemahan anak yang berjudul Danau Toba. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa cerita tersebut layak untuk didengar oleh anak-anak, kita perlu menceritakan apa sebenarnya isi dari cerita tersebut. Sebelum saya meringkas, saya menyimpulkan apa hasil dari suntingan tersebut, yaitu poinnya, cerita asal-usul Danau Toba ini memiliki poin yang sangat penting dalam budaya Indonesia, khususnya dalam budaya Batak di Sumatera, karena cerita tersebut memang berasal dari Pulau Sumatera Utara, di mana danau itu berada, yaitu tepatnya di Toba. Cerita ini melambangkan pentingnya menghormati dan melestarikan alam, serta konsekuensi dari melanggar aturan para dewa. Itu karena cerita ini adalah cerita zaman dahulu, di mana masyarakat-masyarakat masih percaya akan dewa-dewa. Cerita ini juga sudah turun-temurun dan telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, dan terus menjadi bagian yang dicintai dan penting dari cerita rakyat Indonesia. Saya telah menyunting terjemahan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan sesuai dengan bahasa anak-anak. Saya juga memperhatikan penggunaan kata-kata yang tepat dan kalimat yang sederhana agar cerita ini dinikmati oleh anak-anak. Dear Tutor, mungkin di dalam tugas saya tidak memaparkan ringkasan saya ini, tetapi itu sudah saya terjemahkan dan hasil penyuntingannya tidak jauh beda dari hasil kalimat atau cerita dari soalnya. Ringkasannya sudah saya terangkan di sini dan ada beberapa perubahan yang saya lakukan. Bapak Tutor bisa membaca terlebih dahulu ringkasan saya ini, di mana ini sudah saya ringkas seringkas mungkin dan sudah saya sunting, tetapi tidak mengurangi makna dan arti dalam cerita tersebut. Perubahan yang saya lakukan itu ada 3 poin. Yang pertama, saya menggunakan kalimat yang lebih sederhana, di mana kalimat-kalimat yang panjang dan kompleks telah dipecah menjadi kalimat-kalimat yang lebih pendek dan sederhana. Nah, ini untuk mempermudah anak-anak ataupun
remaja ataupun dewasa dalam mengetahui alur cerita Danau Toba tersebut. Yang kedua, saya melakukan perubahan dengan menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami, yaitu seperti kata-kata yang sulit, saya ganti dengan kata-kata yang lebih mudah dan dipahami oleh anak-anak. Nah, yang ketiga, menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Ada beberapa hal yang kata-kata yang menurut saya terlalu berlibat, tetapi itu dibolak-balikkan. Nah, kata-kata yang tidak perlu itu telah saya hilangkan untuk membuat cerita lebih singkat dan padat. Dengan perubahan ini, cerita asal-usul Danau Toba menjadi lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh anak-anak. Mungkin demikian hasil pemaparan saya di tugas ketiga ini, dan saya juga mendapat banyak pelajaran, mendapat poin penting dari hasil penyuntingan dan tugas ketiga ini. Saya berterima kasih karena pada sampai saat hari ini juga saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan, untuk melampirkan semua yang sudah saya pelajari. Dan saya mendapatkan 3 kesimpulan dari tugas 3 ini, yang dimana saya terpacu untuk belajar lebih banyak lagi tentang penyuntingan teks terjemahan. Dan ada 3 poin yang saya dapat untuk mempermudah dalam penyuntingan teks terjemahan. Yang pertama, kalimat yang rumit bisa jadi lebih sederhana jika kita paham akan kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Yang kedua, dalam menyunting teks cerita, kita perlu memperhatikan kaidah dalam cerita agar tidak luput dari bahasa asli dan tetap mempertahankan alur dalam cerita maupun puisi ataupun teks yang akan kita sunting. Yang terakhir, dalam penyuntingan tanda baca juga perlu diperhatikan agar mempermudah pembaca dalam mengartikan teks tersebut. Demikian hasil yang bisa saya paparkan. Jika ada kata atau kalimat saya yang salah dalam pengucapan, saya memohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.